Tuhan yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami ingin mengikuti Yesus sampai akhirnya Tuhan, sampai akhir kehidupan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu janji kami di hati kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan janji kami ini Tuhan boleh tergenapi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau tolong kami Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Supaya Tuhan semua yang mendengar boleh diberkati Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi ucapan syukur kami pada saat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu ya. Saya berterima kasih sudah dikasih kesempatan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini, di mana memang dijadwalkan oleh Bapak Gembala untuk ya biasanya 2 bulan sekali, saya hitung ya 2 bulan sekali ya giliran. Tapi puji Tuhan, saya memberikan tema mengenai janji yang digenapi. Ya. Kenapa itu saya memberikan tema seperti itu? Janji yang digenapi. Janji siapa? Pastinya janji Tuhan. Ya. Kata janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah artinya ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kita tahu Tuhan itu maha kuasa, Allah maha kuasa. Dia sanggup menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Pasti dia sanggup melakukan apa yang dia janjikan kepada kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kalau perjanjian adalah persetujuan antara dua belah pihak, ada persetujuan komitmen di kedua belah pihak. Di dalam dunia usaha juga ada sebuah janji ketika kita melakukan kontrak kerja, ya kan? Dibikinlah penawaran harga, pihak sebelahnya oke, bikinlah kontrak kerja, perjanjian kedua belah pihak. Untuk sewa menyewa rumah juga seperti itu, ada perjanjian, hitam di atas putih. Karena apa? Supaya pegang, ada bukti. Kalau cuma bilang mulutnya doang janji, saya janji, itu nggak bisa dipegang. Suatu saat ada masalah, kita tidak ada bukti. Harusnya hitam di atas putih, ya. Karena apa? Manusia kadang tidak bisa dipegang dalam janji, apalagi perjanjian yang mungkin satu pihak bisa diuntungkan, satu pihak bisa dirugikan. Nah, tetapi di dalam Tuhan itu juga ada tertulis, setiap janji-janji yang Tuhan berikan itu ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Di sini ada ribuan janji Tuhan, bukan 1, 2, 3, tapi ribuan, yaitu ada 353 janji Tuhan. Apa itu janjinya? Banyak. Kalau kita yang suka baca Alkitab banyak. Aku akan menyertai engkau, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu, aku akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Banyak. Ya. Janji Tuhan itu bukannya sekedar janji bohongan, tapi janji yang memang iya. Disebutkan di dalam firman Tuhan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Betul dia lakukan. Tapi pasti ada syarat. Ya kan? Semua orang yang gak kenal Tuhan dapat janji dong, dan dikasih dong janjinya, digenapi dong. Enggak juga. Enggak. Di luar Tuhan tidak ada janji. Janji keselamatan itulah anugerah untuk bagi siapa yang percaya. Yang tidak percaya tidak ada selamat. Yang percaya ya selamat. Itu janji Tuhan. Setia mengiring Yesus selamat. Iya. Tidak setia tidak selamat. Di sini kita tidak menganut paham sekali selamat tetap selamat, tidak. Selamat itu anugerah Yesus di kayu salib.
Asal kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan, aku udah selamat, saya bisa berbuat enak-enak aja hidup semau saya. Tidak ibadah, tidak melakukan firman Tuhan, bohong, suka nipu, suka jahatin orang. Tidak. Kita harus memperbaiki hidup kita supaya hidup kita sepadan dengan apa? Dengan keteladanan Tuhan Yesus. Itu kalau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kalau tidak kita kerjakan, ya hilang. Apalagi kita jauh menghindar dari Tuhan. Hidup semau gue. Gue senangnya begadang, main game, nonton, foya-foya, mabuk-mabukan. Terus apalagi? Tidak ibadah, apalagi baca Alkitab, apalagi berdoa. Keselamatan itu akan hilang. Apalagi meninggalkan Tuhan. Janji pertama yang Tuhan berikan kepada dunia ini adalah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, saya akan buka lihat janji pertama Tuhan kepada dunia ini. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hilanglah kemuliaan Tuhan. Dia tidak layak berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, tidak main-main. Diusir dari Taman Eden. Tapi dia berjanji, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu iblis. Ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan iblis. Ya. Itu siapa? Keturunan perempuan ini adalah Yesus yang akan meremukkan kepala si iblis. Itu janji pertama. Janji yang terakhir, dan itu udah digenapi. Ya. Di dalam Galatia 4 ayat 4, gak usah dibuka, Lukas 2 ayat 7 tentang kelahiran Yesus. Itu sudah digenapi. Benar kan? Tuhan menggenapi. Seorang anak akan lahir. Rencana Tuhan kepada dunia ini tidak buyar karena perbuatan si iblis yang menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tidak stop sampai di situ. Dia punya rencana yang lebih besar untuk kemuliaan namanya. Yaitu di dalam Yesaya dinubuatkan, seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir buat kita. Ya, ada dan digenapi di dalam Lukas pasal 2 ayat 1. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Itu setiap kali kita pasti anak-anak Tuhan merayakan kelahirannya. Janji yang terakhir, saya yang awal dan yang akhir ya, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Kita buka di dalam Wahyu 22 ayat 20, janji Tuhan yang terakhir. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus yang dikasihi, yang paling dikasihi. Karena Yohanes ini adalah punya karisma begitu luar biasa, taat kepada Tuhan Yesus, mengasihi Yesus sedemikian rupa, akhirnya dia dikatakan sebagai murid yang paling dikasihi di antara 12 muridnya. Dia dibuang di Pulau Patmos dan dia melihat penglihatan dan dia bilang bahwa Yesus akan datang segera. Ini belum digenapi. Ya, ini ada. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Tapi sebagaimana kita bisa mengalaminya? Kalau kita sudah mati, kita akan dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Tapi kalau kita yang belum mati, kita akan menyongsong, ya diubahkan dulu dengan tubuh yang baru untuk kita naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Siapa yang mau mengalami? Siapa yang mau mengalami penggenapan ini? Saya pasti mau sekali.
Gak apa-apa saya susah seperti lagu tadi. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau tetap mengiring Yesus. Supaya saya mengalami janji Tuhan yang ini. Yang paling besar ini. Luar biasa. Ya. Banyak orang akan jatuh di tengah jalan. Sepertiga bintang di langit, di Wahyu juga dikatakan, sepertiga bintang di langit akan gugur. Siapa di antaranya? Saya berdoa supaya saya tidak di dalamnya. Jangan sampai kita gugur iman kita karena sesuatu hal. Karena jodoh, karena bisnis, karena pekerjaan, karena masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan sampai. Kenapa? Kita bisa meninggalkan Tuhan dan tidak akan mengalami ini. Ya, kita harus hati-hati. Tetap jaga hubungan. Ya, ini janji yang terakhir. Akan digenapi. Tidak mungkin tidak digenapi. Karena dikatakan janjimu adalah ya dan amin. Pasti itu. Ya. Siapa yang mau mengalami janji Tuhan? Saya pasti mau. Janji Tuhan itu ada yang secara umum, global. Ada yang secara khusus, personal kepada kita pribadi. Saya mengalami janji Tuhan secara pribadi. Tuhan menjawab doa saya. Ketika papa saya bertobat, mengikut Yesus. Saya pegang janji Tuhan, satu orang di dalam keluarga diselamatkan. Seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Saya dari SD berdoa untuk papa saya. Papa saya Konghucu berat, tapi tidak pernah sembahyang. Fanatik, tapi tidak pernah berdoa. Menurut keyakinannya, tapi dia bully kita sebagai anak Tuhan. Dia bully mama saya. Dia bully mertuanya, kakek saya. Dia bully anak-anaknya sedemikian rupa. Saya lihat itu peperangan di dalam rumah saya. Tapi saya dibawa ke gereja, papa saya masih, oh anak-anak, apa-apa anak-anak. Tapi dia lihat saya makin setia, makin bertumbuh imannya. Mulai saya remaja, dia mulai beroperasi. Ya, saya ditampar, saya dibaptis waktu saya SMP, saya nggak bilang-bilang, saya tahu papa saya pasti ngamuk. Tapi saya alami janji Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong papa saya. Ya cuma satu orang doang yang belum bertobat, kecil bagi Tuhan. Ya kan? Saya berdoa sama Tuhan. Kapan Tuhan waktunya engkau menjawab doa saya? Saya setia kepada Tuhan. Saya ikut sekolah minggu. Saya ikut ibadah doa. Saya ikut ibadah remaja waktu saya remaja. Semua saya ikut. Kalau bisa saya tinggal di gereja. Tapi tidak mungkin, ya kan? Mama saya pasti nyari. Tapi Tuhan menjawab doa saya pas saya SMA. Berapa tahun saya berdoa dari SD. Di saat saya putus asa, di saat saya bilang, terserah Tuhan lah, saya sudah tidak mau doa lagi. Ya, di situ Tuhan jawab. Wow, digenapi. Ya, penggenapan seluruh isi keluarga akan bertobat bersama-sama menerima Tuhan Yesus. Papa saya bertobat, ya kan? Ditanya, mau ngapain? Mau belajar agama. Saya heran, kaget loh, bener kaget. Saya bilang, ini mimpi apa bukan? Itu salah satu kesaksian ya. Nah, kita akan melihat di sini janji Tuhan di dalam Alkitab kepada seorang ibu yang melankolis, yang menangis terus-menerus di hadapan Tuhan. Gak gampang. Ada perempuan, ibu-ibu kalau dia punya sifat karakternya kolerik, ya mungkin dia agak tegar ya. Mungkin dia punya karakter pragmatik, ya santai aja ikutin aliran mengalir, ya kan, santai aja. Kalau dia punya temperamen yang sanguin, ya dibawa happy aja deh, ya kan. Tapi tidak mudah untuk orang yang melankolis, dia akan menangis, penuh perasaan, sangat tersentuh. Selalu ketika sedikit tercoel, hatinya suka sakit. Itu. Ya. Nah, siapa kita? Ya, kita buka di dalam 1 Samuel. Ya, 1 Samuel 1 ayat, kita baca dalam ayat 9. Ya, di sini ada cerita tentang seorang perempuan, seorang ibu
yang sangat-sangat menderita di dalam kehidupannya. Padahal dia sangat disayangi oleh suaminya. Dia ini adalah istri yang kedua dari suaminya yang namanya Elkana. Dia ini paling dikasihi di antara kedua istri. Yang satu Penina, yang satu Hana. Penina dia tidak begitu mengasihi, tapi Hana ini sangat spesial bagi Elkana. Tapi kenapa dia harus menderita? Di ayat sebelumnya di sini dikatakan, kalau kita baca, Tuhan sengaja menutup kandungannya. Tuhan pengen lu nggak boleh nyaman-nyaman terus, enak banget lu ya. Jangan ada di zona nyaman. Nanti kamu lupa sama Tuhan. Ya kan? Ditutup kandungannya oleh Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di dalam bahasa sehari-hari dia hatinya bukan pedih, pahit. Berikut, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ayat yang ke-20 kita baca. Dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki setahun kemudian. Ayat 9 dia dikatakan Tuhan mengingat kepada Hana. Ya, ayat yang sebelumnya Tuhan ingat kepadanya. Ya. Mau gak kita diingat oleh Tuhan? Mau, saya mau. Bagaimana kita harus diingat kepada Tuhan? Kita sendiri aja gak ingat kepada Tuhan, makan aja, gak usah berdoa. Ya kan? Mau ngapa-ngapain, langsung aja jalan. Kita gak pernah ingat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ingat kita? Di sini janji ketika digenapi harus ada hubungan timbal balik. Supaya digenapi janji itu dalam hidup kita. Gak sembarang. Janji Tuhan itu tidak murahan. Janji Tuhan itu berkualitas. Hana dibuat kandungannya tertutup. Kenapa? Tuhan punya rencana yang indah bagi Hana. Tidak semena-mena Tuhan bertindak seperti itu. Ya kan? Wah, tutup aja lah kandungannya dia. Siapa nggak usah punya anak. Gak semena-mena. Tuhan punya rencana yang indah. Anaknya Hana ini, yaitu nanti namanya Samuel. Ini anak menjadi nabi pertama untuk bangsa Israel. Tuhan pakai anaknya ini menjadi alatnya Tuhan. Gak main-main. Tapi apa yang harus dia bayar?
Hana yang harus bayar harga. Yaitu dia sering dibully oleh madunya. Ayat sebelum dikatakan ayat 1 sampai 8 itu madunya itu selalu ngenyek dia. Kalau orang Jawa bilang ngenyek. Gak punya anak, kesian deh lo. Jadi waktu dia tiap tahun, ayat 6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, supaya ia gerah. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sengaja ya Tuhan menutup begitu ya. Tapi Tuhan bukan yang gak ada kerjaan nutup kandungan Hana, bukan. Dia mau Hana rohaninya bertumbuh. Dia tidak semena-mena karena ada rencana yang indah di dalam kehidupan Hana. Tuhan membuat masalah di hidup kita gak kelar-kelar. Berdoa gak dijawab-jawab. Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kita. Supaya kita bergantung terus sama Tuhan. Karena Tuhan sayang. Ya. Ayat yang keempat dikatakan pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya. Dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Jadi Elkana ini suami yang takut akan Tuhan. Dia selalu membawa anak istrinya kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Tidak dengan tangan kosong mereka datang kepada Tuhan. Ya. Kita harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Adil dia buat. Dan juga meskipun ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana 10 bagian. Enggak. Hanya 1 bagian juga. 1 orang 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya cuma 1 orang, gak ada anak. Jadi Tuhan itu adil gak? Adil, gak pandang dia ada anak emas, gak ada. Ya, adil. Ya, si Elkana ini adil. Walaupun dia sayang kepada Hana, sayang banget. Tapi untuk korban persembahan dia kasih dengan adil. Nah, di sini Penina berpesta pora. Saya bisa menindas dia. Ya, dia bully dia di bait Allah. Ya, di ayat yang ke-7 demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bayangin, ini kejadian bukan 1 tahun doang. Bayangin aja, bertahun-tahun tinggal 1 rumah. Apalagi ketika di bait Allah mempersembahkan korban, kamu cuma persembahannya cuma 1 bagian, mana? Yang lain gak ada anak-anakmu. Kalau saya ada anak-anaknya, banyak dong kita bersembahkan kepada Tuhan. Penina membuli. Jangan kita juga menjadi, kalau kita merasa lebih hebat, jangan kita membuli orang yang kurang dari kita ya. Jangan itu. Nah, Hana nangis karena dia adalah wanita yang melankolis, sangat perasa. Saya dulu melankolis banget, sangat melankolis. Saya suka menangis terseduh-seduh dari remaja, melihat orang tua, melihat teman-teman saya yang membuli saya. Karena saya pintar tapi tidak mau memberi contekan, itu juga dibully. Tapi saya tetap berpegang pada firman Tuhan, jangan memberi contekan karena itu samanya membuat orang lain berdosa. Tapi dibully karena pegang firman Tuhan. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, di dalam hidup Hana. Ya. Bagaimana kita mau dapat mengalami janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita? Enggak semena-mena. Tuhan, saya mau ini Tuhan. Tuhan selalu jawab. Mungkin di awal, enggak apa-apa. Proses rohani itu semakin lama semakin meningkat. Ketika kita dibaptis, kita baru tangga awal. Ketika nanti berikutnya, baptisan itu bukan ketika kekristenan kita yang terakhir, bukan. Baptisan itu adalah proses pertobatan kita di dalam kita mengiring Tuhan yang pertama, tangga pertama. Harus naik. Kalau stagnat ya dia nggak naik-naik dia. Ya, bahkan mundur, lari turun ke bawah.
Kalau naik, proses semakin, mungkin pertama kali kita berdoa Tuhan jawab. Tapi berikutnya Tuhan akan uji supaya iman kita menjadi seperti emas. Emas kalau diuji, semakin diuji dia semakin mengkilat. Beda dengan kualitas kayu dan jerami. Diuji, terbakar, habis, hangus, hilang. Ya, kita jangan seperti itu. Kita harus menjadi, iman kita menjadi iman yang seperti emas, yang berharga. Anting, ya siapa punya perhiasan? Anting, mutiara, ketika semakin diproses dia semakin berkualitas. Semakin diproses semakin mahal. Demikian juga rohani kita, harus seperti itu. Ya, bagaimana supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Kita sudah baca tadi rangkaian bagaimana kisahnya Hana. Yang pertama di ayat yang ke-10 kita baca, ayat yang ke-10 kita baca ulang. Yang pertama adalah ada penyerahan. Ada penyerahan hak berserah kepada Tuhan. Tadi kan mengikuti Yesus. Kuserahkan hakku untuk, kuserahkan hak kita untuk bersenang-senang secara daging, untuk kita beribadah di sini. Ya kan? Nah, ada penyerahan, berserah kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 kita baca, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Dia itu, Hana ini seorang pendoa. Dia bertahun-tahun seperti itu, dia selalu berdoa. Ya. Jangan karena ada masalah kita lari, tidak mau datang kepada Tuhan. Hana selalu berdoa dengan hati pedih. Tuhan, saya selalu dibully, kenapa saya ditutup kandungannya, saya tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki Tuhan. Kenapa Engkau begitu tidak menjawab doaku? Semua firman Tuhan aku sudah lakukan Tuhan. Apa salahku Tuhan? Ya kan? Di sini ada penyerahan total. Orang yang setia berdoa, ketika dia berdoa tidak dijawab, dia berserah. Tuhan, inilah saya Tuhan. Buatlah apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku. Saya pernah mengalami itu. Ya, ketika saya hamil Erik, itu saya titik nol banget, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Tuhan, saya sudah menjadi hamba Tuhan. Kenapa Tuhan buat ini kepada saya? Kenapa penyakit saya kumat lagi? Saya hamil dibarengi dengan lever, hepatitis, dan yang saat itu adalah yang ketiga. Dan hepatitis itu adalah sakit yang di mana ini seluruh tubuh lemas. Tidak bisa bangun, tidak bisa makan. Saat itu saya, Pak Kem lagi di Kalimantan. Saya tidak orang yang tidak mengejar materi. Saya fokus untuk melayani Tuhan. Dulu kami di GPD tidak ada gaji. Sama. Tidak ada gaji. Hidup oleh iman. Jemaat kasih persembahan, kami bisa makan. Jemaat kasih perpuluhan, kami bisa hidup. Tidak kasih, kami puasa. Di sana dulu jemaat masih terpencar. Lalu dikumpulkan kembali sama Pak Kem. Mereka orang desa, bisa kasih apa, kami terima. Kasih beras ya makan, dengan beras saja, dengan nasi, sudah. Dengan singkong, ada daun singkong ditanam di depan, dengan singkong. Hidup oleh iman. Saya sakit, mau makan ini gak bisa. Akhirnya saya bilang berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa pulih? Dibilang sama bidan, kalau ibu hamil besar, ini di dusun loh Bu, nanti kalau hamil besar pergi ke kota melahirkan, ibu terkendala. Perjalanan dari Ketapang dari SP4 ke Ketapang itu 12 jam. Naik bis yang goyang-goyang begini, tanah merah. Tidak ada aspal. Saya nangis, saya teriak, Bu, bagaimana caranya? Saya hanya berserah. Tuhan kasih iman kepada saya untuk saya pulang ke Jakarta, supaya saya tidak mengganggu suami saya untuk menjangkau jiwa. Saya pulang ke Jakarta,
dengan uang di ATM cuma 200.000. 400.000 beli tiket pesawat kapal cepat 200.000, sisa 200. Ya. Kami tidak ada uang. Lalu kami pergi, saya cuma bilang, Tuhan sertai saya. Saat saya punya iman, saya bisa bangun. Saya naik bis dari pagi jam 7:30 sampai di Ketapang di rumah pendeta kami yang wilayah jam 7:30 malam. Saya tidak bisa makan di jalan. Saya hanya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Sampai di situ, di sana disepesankan tiket kapal cepat jam 5 pagi. Jam 9 malam sampai jam 5 pagi di Semarang. Tidak langsung ke Jakarta. Saya tidak punya uang untuk naik pesawat. Lalu dari Semarang lanjut dengan kereta. Saya sudah berserah, Tuhan ini saya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai tas saya ketinggalan di kereta. Tas yang saya ketinggalan bukan tas baju. Saya ingat tas baju yang saya tas tangan begini. Tinggal. Itu ada buku bank. Uang dia 200.000 itu bisa hilang, ya. Saya langsung sampai rumah, mama saya buka pintu. Hah, kenapa ini anak saya kok jadi kayak begini ya? Saya sampai rumah saya tepar lagi. Anjlok lagi. Di situ mama saya tidak terima anaknya seperti ini dan dia marah. Sedemikian hebat. Saya terintimidasi. Bukan saya mendapatkan damai sejahtera, tapi saya terintimidasi. Di situ saya menyerah total sama Tuhan. Tuhan ini saya. Tuhan tahu, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Saat ini kenapa pembelaanmu tidak? Saya menyerah total, di situ Tuhan turun tangan. Ya. Tuhan bekerja dengan mujizatnya. Papa saya tiba-tiba kasih saya uang untuk berobat. Papa saya dan mama saya pisah. Berobat, lalu saya berobat dan bla bla bla. Tiba-tiba saya ada yang panggil untuk saya dipanggil bekerja. Saya nggak punya uang sepeser pun. Saya urus itu untuk blokir banknya, 200.000 saya ambil. Untuk saya bisa makan, minum. Itulah mujizat yang Tuhan berikan. Ketika kita berserah total. Begitu juga dengan Hana. Ya. Matius 11 ayat 28, dikatakan kita baca, Matius 11 ayat 28. Bisa? Marilah semua yang kepadaku. Matius 11 ayat 28. Kita baca sebentar. Lama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau yang lagi berbeban berat, jangan lari kemana-mana ya. Jangan lari ke orang lain, jangan lari ke narkoba atau segala macam, jangan. Tapi larilah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Ini janji Tuhan. Saya udah alami ini berkali-kali ketika saya berbeban berat, saya datang kepada Tuhan. Tidak dicurhat kemana-mana. Ke teman bisa aja ember mulutnya. Sini lagi begini nih. Ya kan? Lagi Yoel nih. Bobby curhat Pak Yoel. Aduh, bisa buyar deh. Ya. Dulu Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada hati yang patah dan remuk jiwanya. Tuhan itu dekat. Ini kepada Hana, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan dia menangis terseduh-seduh, ternyata Tuhan tuh ada dekat dia. Aduh anakku, kamu lagi menangis ya. Ya anakku, aku hiburkan kamu. Tuhan dekat. Jangan kita sok tegar. Bukan tegar ya. Bukan nama tegar ya. Sok tegar hatinya. Sok kuat. Ada orang yang seperti itu. Biasanya orang-orang kayak gitu, orang-orang yang kolerik ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan ya dan amin. Bukan. Yang kedua, kita melihat Hana ini kenapa, bagaimana supaya janji Tuhan itu digenapi. Kita melihat ayat yang kedua. Yang kedua adalah 1 Samuel 1 ayat yang ke-10, masih yang ke-10. Di sini ada mengandung
makna tekun berdoa. Dia selalu berdoa dari tahun ke tahun. Ada orang bilang, Bu, kapan saya dijawab doanya ya? Capek saya. Teruslah berdoa. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa, ayat yang singkat. 1 Tesalonika 5 ayat 17 di situ dikatakan supaya kita tetap berdoa, artinya tekun. Jangan putus asa. Saya mengalami penggenapan janji waktu papa saya bertobat. Dia karena saya tetap berdoa. Ya. Papa saya dulu mukanya gini. Ada teman saya datang ke rumah. Tapi waktu pas dia kenal Tuhan, terima Tuhan, teman saya bilang pas ke rumah lagi, gue liat papa lu mukanya beda. Kenapa beda? Emang operasi plastik? Kan? Enggak. Tapi ada aura ramah, kasihnya tuh kepancar, mudah senyum. Dulu begini, ya kan? Apalagi kalau yang datang orang gereja, serem ya. Ya, di sini dikatakan seperti itu. Ya, dikatakan di ayat yang ketiga dan yang ketujuh dikatakan, ya, dari tahun ke tahun, berarti dia udah lama. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Hana ini punya rohani yang lumayan berkualitas di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sengaja tutup kandungannya supaya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga adalah rohani yang bertumbuh, iman yang bertumbuh. Sampai pada akhirnya Hana mencapai tahap yang berikutnya di dalam kerohaniannya. Yaitu ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia. Nah, nasar. Apa tuh nasar? Apa itu nasar? Bukan Nasarudin ya. Janji kepada Tuhan. Hati-hati. Orang kalau sampai bisa bernasar, itu kualitas rohani udah lebih tinggi. Jangan kita bernasar tapi kita tidak menepatinya. Hati-hati. Tuhan berjanji tapi dia selalu tepati. Kalau kita berjanji kepada Tuhan, itu namanya nasar. Jangan sampai kita ingkar. Dikejar tuh sama Tuhan. Ada kesaksian dulu guru sekolah, bukan guru sekolah minggu, pengerja di gereja saya dulu, dia cerita, dia kesaksian. Dia nasar, dia orang Sulawesi, Cina Sulawesi, Makassar. Dia hamba Tuhan di sekolah Alkitab. Dia bilang gini sama waktu itu, umur dia udah 35 apa 36. Saya masih bocah. Dia bilang gini, kakak dulu nasar kepada Tuhan. Kakak mau jadi hamba Tuhan. Kakak dapat kerjaan enak. Lupa duit. Ya. Dia nasar kepada Tuhan, gak tahu nasarnya karena apa, tiba-tiba dia bernasar aja untuk dia menjadi hamba Tuhan. Dia mau masuk sekolah Alkitab. Dia hilang. Dia lupa karena dia sudah kerja, dapat duit banyak. Lupa. Tuhan kejar dia terus. Setiap kali dia bekerja, itu perusahaan tutup. Sampai 10 perusahaan. Ya. Wah, dia sih bilang, Tuhan. Dan dia belum dapat jodoh juga, masalahnya juga di situ. Tuhan tutup jodohnya. Ya. Hati-hati yang bernasar sama Tuhan, jangan pernah ingkar. Kapan saya bernasar? Janji sama pendeta juga nasar loh. Ya kan? Akhirnya dia menyerah, dia sadar. Nih kalau yang gak sadar repot. Dia sadar, akhirnya ini Tuhan, saya lepas pekerjaan saya. Dia masuk sekolah Alkitab. Tuhan beri dia jodoh. Amin. Umur berapa dia menikah? Umur 37 tahun kalau gak salah. Tapi dia punya anak loh. Sekarang sudah punya cucu. Cepat anaknya menikah juga. Itulah, jangan bermain-main kepada Tuhan. Jangan bilang, kadang kita bernasar kepada Tuhan sendiri lewat doa. Tuhan kalau Engkau berkati saya mau setia, saya mau melayani Engkau. Hati-hati, kita gak melayani Tuhan, kita malah diberkati malah kabur. Pesiar terus keliling wisata. Ya. Tuhan kejar sampai kita menepati nazar kita. Nah, Hana ini dia menepati nazarnya. Ayat yang ke-26 sampai 28.
Dia nazar kepada Tuhan di ayat yang ke-11, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, apa nazarnya? Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia nazar. Ini anak saya dapat, saya akan kasihkan kepada Tuhan. Rela nggak sebenarnya secara daging? Nggak rela, berat. Kalau udah kenyataan ada anak di depan kita kasih kepada Tuhan, berat. Tapi dia tepati nggak? Dia tepati. Ayat yang ke-26, karena Tuhan tahu kualitas rohaninya Hana. Ayat 26, lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Next. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Samuel diserahkan kepada Tuhan ke Imam Eli di Silo. Itu berumur bukannya masih udah gede. Terus umur 3 tahun apa 4 tahun apa 5 tahun. Segitu. Dia tinggal di rumah Imam Eli. Berat gak sebagai seorang ibu? Berat. Anak pertama. Tapi apa? Hana tahu, saya sudah berjanji kepada Tuhan, dan Tuhan menghapuskan aibnya dia, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Bagi orang Israel tidak punya anak tuh aib, jadi bahan omongan, tidak punya keturunan, apalagi dengan madunya yang menginjak-injak dia. Ya, dia nazar kepada Tuhan. Ya, dia punya iman bahwa Tuhan yang memberi, inilah untuk Tuhan. Tuhan sudah menghapuskan aib saya, Tuhan sudah menjawab doa saya, inilah Tuhan. Karena dia tahu, inilah perjanjian dari Tuhan. 3 menit lagi ya. Nah, seperti di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia punya iman. Dia pasti percaya Tuhan akan memberikan anaknya dia kembali berikutnya. Tidak hanya satu. Dia percaya ketika dia berikan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kembali yang lainnya. Ya. Yang keempat adalah janji Tuhan itu digenapi karena ada peran hamba Tuhan. Jangan kita merasa kita rohani hebat sendiri, hamba Tuhan gak ada. Ada peran hamba Tuhan. Di sini siapa perannya? Imam Eli. Ya. Ada peran hamba Tuhan, ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Hamba Tuhan selalu memperhatikan kita. Saya berdiri seperti ini di sini bukan karena saya, tapi ada hamba Tuhan yang selalu membimbing saya dulunya. Gembala saya ketika saya susah, ketika saya tertindas, ada hamba Tuhan yang menghibur saya, memotivasi saya supaya saya tetap dekat dengan Tuhan, supaya saya mengalami kegenapan apa yang Tuhan janjikan. Setiap janji-janji di dalam kitab itu saya alami. Dia selalu membimbing saya tidak pernah lupa. Guru sekolah minggu saya yang selalu mengarahkan saya untuk berdoa supaya orang tua saya diselamatkan. Ya, di sini ada peran Imam Eli kepada Hana. Ya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hati dikatakan seperti mabuk. Bukan Tuanku, ayat yang ke-15, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur semua tidak aku minum, aku cuma mencurahkan isi hatiku. Itulah, orang yang dekat dengan Tuhan itu seperti sahabat. Ya. Doa itu adalah berbicara seperti kita berkomunikasi dengan sahabat kita. Kita cerita. Itu hubungan kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada sungkan-sungkan. Nah, bagaimana dengan kita? Dekatkah kita dengan Tuhan? Doa enggak kita kepada Tuhan? Ya, kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing.
Saya juga kadang-kadang seperti itu, capek aduh. Tapi selalu ingat, sedikit panjang pendeknya saya harus tetap berdoa. Ya. Di sini ayat yang ke-17 akhirnya jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Eli punya iman supaya Hana mendapatkan semua yang dia doakan. Dan janji Tuhan pun terjadi di sini ketika Eli mendoakan. Ini peran hamba Tuhan loh. Ya. Kami pernah banyak mengalami ketika orang itu datang kepada kami berdoa, sudah didoakan, terus masalahnya selesai, apapun sekarang lupa, suka lupa. Maaf ya, bukannya saya, tapi itulah kesaksian. Jangan pernah lupa peran hamba Tuhan di dalam kerohanian kita. Ya. Jangan pernah lupa. Seperti waktu beberapa minggu lalu, kan, gereja ini masih kecil. Ketika kita diberkati, kita larinya ke gereja yang besar. Ya. Waktu masih susah datangnya ke sini. Jangan pernah lupa dengan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu, ya, bukan peran seorang gembala. Gembala itu selalu memonitor anak-anaknya supaya anak-anaknya bertumbuh rohaninya. Ya, kalau kita ke gereja menclok, rohani kita nggak akan bertumbuh. Di sana kita kasih makannya apa, di sana apa. Suatu saat apes kita dapat pengajaran yang aneh-aneh. Pengajaran yang menyatakan Yesus bukan juru selamat, Allah itu Esa. Nah, repot kan? Terus masuk ke ajaran saksi Yehova yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, cuma nabi. Apa bedanya dengan orang muslim yang mengatakan seperti itu? Ya. Nah, dan di sini dikatakan hamba Tuhan itu memberikan nyawanya, gembala memberikan nyawanya, seperti waktu itu saya katakan, waktu saya beberkan dalam khotbah saya yang sebelumnya, yaitu fungsi dari peranan seorang gembala, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan gembala upahan. Ya. Yang kelima, bagaimana supaya kita dapat mengalami penggenapan janji itu? Hidup menurut firman Tuhan dan tidak menyimpang. Hana ini selalu berada di dalam jalurnya Tuhan. Walaupun dia susah, dia tetap datang kepada Tuhan, dia tetap setia, dia tetap tekun. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 6 ayat 17. Kok ini? Ayat 12. Mengenai rumah yang sedang kudirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Katanya kepada Salomo, tidak menyimpang dari firman Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup seturut dengan firman Tuhan kalau kita tidak taat beribadah? Firman mana yang kita dengar? Apakah kita juga baca Alkitab? Belum tentu kan? Itulah fungsinya. Di sini dikatakan Keluaran 31 ayat 14. Ya, disuruh kuduskan hari Sabat di Keluaran 20. Dan Keluaran 31 ayat 14 dikatakan, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Yaitu hari kita di mana beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. Mati ini untuk kita di perjanjian lama. Sekarang ini bukan mati secara daging, tapi mati secara rohani. Karena kita tidak bertumbuh, kita tidak dengar firman, kita tidak berada di dalam kekudusan Tuhan, kita tidak menghadap Tuhan dalam hadiratnya, kita tidak bersekutu, akan mati. Ya, kalau udah mati, kita bisa tinggalin Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan ingat kita. Hana diingat oleh Tuhan karena dia tetap setia kepada Tuhan. Menguduskan hari Sabat. Ya. Nah, kalau janji itu sudah kita digenapi dalam hidup kita, setiap janji Tuhan di Alkitab digenapi dalam hidup. Aku akan menyertai engkau, kita disertai.
Aku akan menyelamatkan engkau, kita diselamatkan. Aku akan membela engkau dalam setiap musuh-musuh yang akan menyerang kamu. Kita alami. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang. Ya. Inilah janji bagi sang pemenang terakhir. Ya, kita baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ketiga, ayat Wahyu pasal 2 sampai 3. Itu ada firman kepada ketujuh jemaat. Ya, barang siapa menang, ia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Ya. Barang siapa makan, tidak akan menderita oleh kematian kekal. Barang siapa menang, batu putih yang terdapat padanya akan tertulis namanya. Itu ada di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga, pasal 2 dan pasal 3. Ya, sampai pasal 3 nanti bisa baca di rumah. Barang siapa menang, ia dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, di Wahyu itu. Dan barang siapa menang, dikenakan pakaian putih ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Barang siapa menang, menjadi soko guru dalam bait Allah. Barang siapa menang, duduk bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya. Kita baca yang terakhir ya. Benar enggak? Bukan seperti apa yang saya bilang. Pasal 3 ayat yang ke 26 ya. Salah satu kita baca pasal yang ketiga ayat yang ayat yang ke-21. Pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, kita yang mengalami janji Tuhan yang digenapi, kita disebut orang yang menang. Ya. Biarlah kita, firman Tuhan saya sudahkan sampai saat ini, biarlah kita boleh mengalami janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita.